Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah membangunkan kita di atas keimanan, di atas condong pada kebaikan, terhindar dari kemaksiatan, dan kita memuji dan mengagungkan Allah yang telah menundukkan hati kita untuk bisa duduk sejenak mendengarkan ayat-ayatnya, untuk ketika ada perintah untuk kita lakukan dan ketika ada larangan kita berusaha untuk menjauhinya. Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kami juga diamanahkan di malam Jumat. Namun qadarallahu ma syafa'al, kami terkena macet karena kami ada amanah ngajar juga di kota di belakang Al-Markas. Namun qadarallah kami berusaha sampai ke sini, namun betul-betul memang macet. Kami sudah ada di dekat sini, tapi tidak bisa di masjid sini, di masjid belakang. Sehingga kami mohon maaf sebelumnya karena tidak mengisi di malam Jumat disebabkan takdir dan kehendak Allah yang Allah inginkan yang lain. Kemudian di pertemuan kali ini masih sama, kita lanjutkan pertemuan pembahasan ahaditsu min islahil qulub, pembahasan seputar yang memperbaiki hati seorang hamba. Kita masih berada di dalam kitab Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badari, dan alhamdulillah kita sudah masuk di angka 44. Kata penulis Al-Ikhbar. Al-Ikhbar ini memiliki beberapa makna. Di antaranya makna Al-Ikhbar adalah sesuatu yang luas. Artinya ditafsirkan oleh Ibnu Bas, al-ikhbat maknanya al-mutawadi', seseorang yang memiliki hati yang rendah. Jadi di antara yang memperbaiki hati seorang hamba, hendaknya seorang hamba menata hatinya bagaimana bisa rendah kepada Allah dengan senantiasa tunduk berzikir hanya kepadanya, membesarkan dan mengagungkannya, dan rendah juga kepada dirinya sehingga tidak melahirkan kecongkakan, kesombongan, dan rendah kepada orang lain sehingga tidak menganggap remeh orang lain. Dan di tafsir yang lain kata Mujahid, al-mutma'inna ilallah, yang dikatakan al-ikhbar adalah seseorang senantiasa tenang kepada Allah. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, hatinya tenang. Itu namanya ikhbar. Dan inilah yang dipuji. Ketika seseorang berzikir, hatinya menjadi tenang. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah bisa dengan ucapan. Seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu yang menjadikan hatinya tenang. Ataukah bisa juga dengan perbuatan. Dia bersedekah, dia ruku dan sujud, dia berpuasa. Itu juga diantara makna zikir. Dan itu menjadikan hatinya tenang. Ada juga yang memaknai al-akhfash, yang berkata bahwasanya al-ikhbar al-khashi'un, orang-orang memiliki kekhusyuan. Jadi dia ketika beribadah terlebih khusus dalam salat, dia memiliki sifat khusyuk. Ada dimaknai juga khusyuk takut kepada Allah dengan perjumpaan Allah. Ada yang mengatakan seperti Ibrahim An-Nakhai, al-ikhbat maknanya al-musallun wal mukhlasun. Al-ikhbat adalah orang yang senantiasa salat, hatinya sangat terpaut dengan salat. Ataukah dia dikatakan juga al-mukhlasun, orang yang senantiasa ikhlas
ketika beribadah, ketika bersedekah, ketika berhaji, berumrah, senantiasa menata hatinya untuk ikhlas. Dia tidak menginginkan kecuali apa yang ada di sisi Allah. Ada yang mengatakan seperti Al-Kalbi, al-ikhbat ar-raqiqatu qulubahum. Al-ikhbat adalah orang yang hatinya lembut, tidak suka marah, senantiasa cari alasan orang lain ketika orang lain terjadi kesalahan padanya. Itulah yang dikatakan al-ikhbat. Sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُ قُلُوبَهُمْ. Agar orang-orang yang berilmu, kata Allah, mengetahui yang hak itu hak dari Tuhan mereka, dan mereka beriman kepadanya, dan kemudian kami tenangkan hatinya. Wa inna Allaha lahadiyal ladzina amanu ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan lurus. Inti pelajaran yang bisa kita ingatkan bahwasanya di antara yang menata hati seorang hamba adalah seorang hamba memiliki hati yang ikhlas, yaitu hati yang rendah, hati yang senantiasa ikhlas, hati yang senantiasa salat, hati yang senantiasa khusyuk, hati yang senantiasa lembut, tidak keras, tidak kaku. Seketika orang lain melakukan kesalahan, dia tidak langsung bersuuzon. Dan ini ada memiliki tiga, dan hati itu memiliki tiga jenis. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, dan ada hati yang mati. Hati yang matilah ini hati yang keras, lawan dari kata hati yang lembut tadi. Dia tidak menerima keimanan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita ingatkan. Dan yang terakhir, kata beliau, al-khusyuk. Di antara yang memperbaiki hati seorang hamba sifat khusyuk. Kita gabungkan dua bab karena kita sudah maknai di antara makna al-ikhbat al-khusyuk, tapi penulis memberikan bab khusus di bab yang ke-45 di antara yang memperbaiki hati adalah khusyuk. Semoga dari dua jenis yang menata hati ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari sifat-sifat ikhbat itu tadi, itulah yang bisa menata hati seorang hamba. Dan ini di antara perhiasan yang menghiasi kehidupan seorang hamba, dan ini dicintai oleh makhluk. Ketika seorang hamba memiliki hati yang semisal dengan itu, dan ketika makhluk mencintainya, maka makhluk tersebut menjadi saksi baginya di hadapan Allah yang melahirkan kecintaan Allah. Dan ketika Allah cinta kepada seorang hamba disebabkan memiliki hati yang lembut, maka Allah mengabarkan kepada Jibril bahwasanya saya mencintai hamba tersebut. Maka Jibril pun mencintainya dan mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah mencintai hamba tersebut, maka cintailah dia. Maka ini yang bisa kita ingatkan, semoga memberikan manfaat. Dan mohon maaf saya tadi ada di belakang karena sebenarnya saya tak terlambat. Alhamdulillah saya sudah qobliyah, namun ada hajat yang mendesak, akhirnya ke WC dan sehingga berada di saf belakang. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.